Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah juga melindungi Anda lebih baik daripada apa yang Anda doakan kepada saya. Dan mohon doakan saya beserta anak-anak agar menjadi wanita-wanita yang salehah istiqamah di jalan Allah. Amin insyaallah. Semoga Allah kabulkan. Ustaz, sampai detik ini suami masih suka berjudi dan menumpuk hutang. Waliyadzubillah. Dalam situasi seperti ini, jika saya terus mempertahankan rumah tangga yang seperti ini, apakah ada peluang surga untuk saya? Atau justru akan banyak mudaratnya dan menambah tumpukan dosa suami karena terus menzalimi istri dan anak-anaknya? Bahkan suami pun berpoligami, serta untuk istri keduanya pun saya membiayai dengan usaha kecil-kecilan saya. Mohon jawaban Ustaz, jazakumullah khair. Baik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah Subhanahu wa taala dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengembalikan segala ketentuan-ketentuan hukum dan kehidupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini jangan selalu disertakan dengan hal-hal yang sifatnya kematian atau duka cita ya dan sebagainya, tapi terkait dengan semua apa yang kita alami dalam kehidupan. Semua apa yang kita alami dalam hidup itu disebut musibah. Ya, ma'asabana, sesuatu yang menimpa kita sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan kehidupan kita sekaligus memberikan nilai pahala dari proses kehidupan yang kita alami. Itu ada di Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat 155, 156, 157 ya. Allah menyampaikan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyyiris sabirin. Ya, kemudian di ayat yang 156-nya alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jaminannya ayat 157-nya ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Baik teman-teman sekalian, kata Allah, aku akan uji semua manusia yang hidup akan diuji dengan beragam ujian kehidupan. Rasa khawatir, rasa takut, kemudian rasa lapar, persoalan di kehidupan rumah tangganya, dari mulai sakit sampai kehilangan jiwa, ujian pekerjaan, sampai ada hasil kerja keras yang dibawa oleh orang lain. Nah, kunci untuk menghadapi itu semua bersabar, wabasyiris sabirin. Nah, bagaimana sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika mengalami apapun kehidupan, prosesi dalam kehidupannya, di rumah tangganya, pekerjaannya dan segalanya, pertama yang harus ia lakukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadarkan pada jiwanya, kuatkan pada dirinya bahwa semua ini Allah tetapkan. Ya, dan tidak mungkin Allah menetapkan segala sesuatu kecuali ada hikmah kebaikan bagi hambanya. Karena itu untuk mendapatinya wa ilaihi raji'un, kembalikan semua cara solusi mengatasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam rangka itu bagaimana kita mengembalikannya? Mari kita lihat. Nah, saudariku yang baik, pertama izinkan saya mendoakan semoga Allah memberikan hikmah yang terbaik dan meringankan segala ujian yang tengah Anda hadapi. Dan Allah tidak mungkin memberikan ujian pada seorang hamba kecuali dia mampu menjalaninya. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak diujikan kepada orang lain, tapi kepada Anda karena Anda mampu. Ya, dengan kemampuan itu Anda menjalani, dan dengan menjalani itu ada pahala Allah berikan pada pekerjaannya. Ingat, pahala itu diberikan pada prosesnya, bukan hasilnya. Ya, seorang ibu merawat anak sehingga jadi direktur, bukan saat jadi direktur ada pahala, tapi prosesnya dari awal sampai terus dia kemudian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks ini ada dua pilihan bagi Anda. Pilihan pertama, Anda bisa melihat karena Anda yang mengalami di sini, kan? Jika apa yang Anda alami di rumah tangga ini tidak membuat Anda terhambat untuk beribadah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Anda ingin menjadikan ini sebagai lahan dakwah dalam kehidupan Anda. Ya, misalnya salat Anda tidak terganggu di sini, ya Anda bisa baca Al-Qur'an, Anda masih bisa mengikuti ta'lim. Lalu Anda ingin merubah tipikal suami, mungkin dititipkan kepada Anda oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Anda memberikan pengaruh-pengaruh baik dalam kehidupannya. Anda bisa mendoakannya dengan lebih dekat, ya Anda bisa memberikan nasihat dengan cara-cara yang lembut. Anda bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan misalnya, ya Allah, aku bersyukur Kau titipkan suamiku kepadaku dengan kondisi yang seperti ini supaya aku bisa banyak berdoa, banyak bermohon, ya Allah, ringankan hisabku di hari kiamat. Ya Allah, ringankan bebanku untuk saat ini, berikan aku kemampuan untuk mendakwahinya seperti sebagaimana Engkau telah titipkan kepadaku. Jadikan ia orang baik, ya Allah, kuatkan aku untuk bisa mendakwahinya. Ya, boleh jadi dengan titipan itu pahala terus diberikan. Itu kumpulan-kumpulan yang ingin Allah berikan kepada Anda. Ya, sepanjang ya suami Anda dalam pergaulannya tidak menghambat Anda untuk ibadah, ya, dan tidak memberikan dampak cedera, misalnya menyakiti, ya, atau berbuat zalim dengan kekerasan fisik dan sebagainya yang mengakibatkan Anda bisa terganggu secara fisik atau psikis atau bahkan kemampuan untuk beramal saleh. Jika Anda ingin pertahankan dan Anda merasa kuat dengan itu, ya ada kekuatan seperti Asia berdakwah kepada Firaun misalnya sampai titik puncaknya, ya, dan saya yakin suami Anda bukan Firaun, kan pasti ada titik untuk kembali kepada dia untuk tersadari, maka silahkan sampai Anda merasa itu puncaknya. Ya, artinya apa? Anda telah berdoa, Anda telah mensupport misalnya dengan cara yang baik, ya, menunjukkan kepada jalan-jalan kebaikan, kemudian mengarahkan dengan nasihat-nasihat yang baik melalui orang-orang lain misalnya atau sekitarnya. Boleh Anda lakukan. Ya, dan salah satu cara yang terbaiknya bisa Anda amalkan Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat 35. Ya, Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 35, paling kiri di pertengahan di mushaf standar. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Ya, dan jika Anda khawatir ada perpecahan yang sangat serius di rumah tangga, maka Anda bisa utus orang-orang terbaik dari keluarga Anda dan dari keluarga pihak suami. Ya, kemudian dipertemukan, jadi jalan keluar di situ. Ya, jika Anda tidak bisa menghadapinya sendirian, khawatir ada fitnah atau ada macam-macam, Anda sertakan wali terbaik.
dari keluarga yang paling dekat, dari keluarga Anda. Kalau dia nggak bisa nasihati, langsung dengan keluarganya. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika memang ada niat baik dari suami untuk berubah, untuk jadi lebih baik, Allah akan berikan bimbingan. Tapi kalau dari sini kelihatan tidak ada perubahan misalnya, atau cenderung menzalimi Anda, mengerasi Anda, atau bahkan menghambat Anda untuk ibadah, dan memberikan beban lebih daripada apa yang seharusnya Anda lakukan, ya kan ini diminta untuk membiayai dan sebagainya. Kalau itu permintaan dari si suami menuntut Anda bekerja, maka di sini Anda menjadi objek gitu kan, kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks ini. Nah, jika itu tidak berhenti, tetap berlanjut, maka ini bisa menjadi jalan untuk menempuh pada aspek yang kedua, yaitu menuju gugatan untuk misalnya mengajukan pelajaran, ya pelajaran yang paling tingkat tertinggi dalam kehidupan rumah tangga, yaitu mengajukan perpisahan. Dalam arti di sini dari pihak istri kepada suami, ini bisa diajukan permohonan dia menolak atau khulu. Kalau dia misalnya tetap bertahan, tidak mau tapi tetap menzalimi Anda, menghambat Anda untuk ibadah, mencegah salat, mencegah macam-macam, ada yang disebut dengan khulu namanya. Khulu, permohonan kepada hakim untuk memisahkan. Ya, ini bagian yang terakhir. Ya, ini bagian yang terakhir dari perjuangan, itu pun kalau setidaknya ada indikasi-indikasi membahayakan terhadap Anda atau terhadap keimanan Anda. Tapi sepanjang itu tidak ada misalnya, dan Anda masih punya kekuatan untuk mendakwahi, punya semangat untuk merubah, dan menerima ini sebagai ujian dari Allah, sebagai titipan, sampai saya wafat, mungkin ditugas bagi saya untuk memperbaiki. Ya, tapi lihat tadi dampaknya tadi, kalau dampaknya memang tidak ada perubahan, tapi cenderung menyakiti, membuat Anda misalnya lebih jauh dari Allah dan sebagainya, maka itu pun tanda yang diberikan oleh Allah. Boleh jadi tugas Anda sampai di situ, tapi indikasinya tadi kumpulkan lagi orang-orang keluarga terdekat, ya dari pihak Anda, dari pihak suami, supaya tidak ada fitnah bagi Anda di kemudian hari. Ya, ada tuduhan, oh pantas dituduh nanti karena Anda itu pengen begini, Anda kena pengaruh begini, dan tidak ada yang membela Anda pada saat itu. Itulah indahnya Islam. Jadi selalu menyertakan solusi dengan komprehensif, ya. Dan sekali lagi, semoga Allah memudahkan jalan ikhtiar Anda dan beristikharah, ya, tahajud malam, minta kepada Allah petunjuk dan kekuatan sehingga ditunjukkan jalan-jalan yang terbaik. Saya kira itu saudariku, dan saya kira Anda bisa bercerita kepada orang-orang yang terbaik di keluarga supaya bisa memberikan support kepada Anda dan mencari jalan keluar yang terbaik, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.